Oh, halo semua, gua Ridwan. Di sini kita akan belajar lagi Lubuntu, terminal Lubuntu sekarang dengan lanjutan modul kemarin, sekarang dengan modul 4. Di modul 4 ini kita akan belajar navigasi sistem berkas atau navigating the file system. Pokok pembahasannya itu seperti struktur hierarkis sistem berkas Linux, lokasi berkas penting seperti home, etc, for bin, user, dan lain-lain. Di sini kita akan belajar juga jalur absolut dan relatif, perintah navigasi PWD, LSCD. Ya, seperti itu aja. Nah, untuk kali ini kita juga ada studi kasus untuk mengerjakan atau membuat navigasi ini. Oke, nah ini dia latihan integratif. Kita akan buat struktur yang seperti ini nih di dalam sini. Nah, terus kita akan mengerjakan 10 soal ini juga, dan kita akan juga di bagian akhir kita akan analisa dalam pembahasan berikut ini. Tapi sebelum kita ke analisa, mari kita buat latihan dulu. Oke, pertama-tama kita akan buka terminalnya dulu. Buka terminal tuh bisa ke ctrl+t untuk shortcut ya. Nah, di sini kita akan buat directory-nya dulu di dalam kampus ini, nanti ada isi dalam ini semua. Jadi kita mulai aja. Kalian bisa ngikutin aja seperti biasanya. Oke, ini bisa kalian ikutin aja seperti biasa, kemarin juga seperti itu. Jadi gue tidak ngomong secara ngomong terus lah, jadi bisa diikutin aja apa yang gue buat di sini gitu. Kuliah OS 202. Nah, kampus kuliah jaringan 3 kampus administrasi. Oke, gue juga akan menjelaskan singkat tentang isi yang kita buat ini. Seperti mkdir itu digunakan untuk membuat folder. Di dalam foldernya di kampus kuliah itu di dalam folder. Nah, minp ini artinya membuat sekaligus folder bertingkat. Nanti tuh bentuknya akan jadi seperti ini. Apa sih namanya ini ya? Kayak tree gitu, pohon gitu bercabang. Nah, untuk yang ini artinya tuh home directory kamu, atau maksudnya dalam folder ada foldernya lagi gitu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2. Kita akan membuat filenya. Pertama kita launch. Kampus kuliah OS 202 modul CRI.pdf. Kampus administrasi KRS benar 24. Oh iya, untuk penulisannya sebisa mungkin jangan typo ya, takutnya kalau typo tuh
file folder yang kalian itu tidak bisa dipanggil, jadi harus disesuaikan, mau kayak uppercase itu kalimat besarnya gitu. Nah, oke, ini kita sudah bikin touch ini itu untuk digunakan membuat file kosong atau membuat file yang ada di dalam file gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke ini, pindah ke directory OS2 menggunakan jalur absolute. Oke, cd kampus kuliah OS2. Nah, kita sudah masuk ke dalam directory kampus kuliah OS202 ini gitu. Terus kita akan ke dari OS202 pindah ke jaringan 303 menggunakan jalur relatif. Oke, cd titik-titik jaringan 303. Nah, sekarang kita udah pindah nih. Kok titik-titik? Nah, titik-titik ini adalah kita artinya tuh dalam apa ya, mudahnya lah naik satu folder ke atas. Jadi tuh kita gak usah nulis nama foldernya gitu. Jadi di dalam folder kita tulis titik-titik aja, jadi langsung lompat gitu loh. Nah, habis itu kita ke dari jalur 303 pindah ke directory administrasi menggunakan jalur relatif. cd sama kita di titik-titik lagi, baru terus administrasi. Nah, kita sudah pindah ke administrasi. Dari administrasi kita akan kembali ke home menggunakan cd ya, cd biasa aja. Nah, kita akan kembali ke tempat awal. Ini cd itu kayak shortcut gitu, jadi shortcut cepatnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan dari directory home Anda menampilkan semua berkas yang tersembunyi di directory home Anda yang kita buat tadi tuh. Jadi bisa ls r /campus. Nah, kalau gini kan bacanya susah ya, jadi tuh kita akan buat tree nih yang di kotak ini nih, di kampus begini, ini namanya bisa disebutkan dengan tree. Bacanya itu juga lebih mudah kan kalau begini agak ribet. Nah, untuk itu kita akan sudo apt install tree. Nah, ini masukin password Linux kalian. Nah, itu kenapa kagak ada tandanya, itu emang dari terminalnya begitu, jadi itu dimasukin password, ininya hilang. Nah, ini udah kita download nih. Terus coba kita lihat di tree OS kampus. Nah, kalau gini kan lebih enak ya, nggak kayak sebelum ini di atas ya kan. Nah, gitu, lebih mudah lah bacanya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut untuk dari directory Anda, dari directory home Anda, tampilkan struktur lengkap directory kampus Anda dalam format pohon menggunakan tree. Nah, ya ini udah nih, gunakan tree ini. Sekarang kita salin tugas txt yang tadi kita bikin tuh ke directory administrasi, gunakan jalur relatif untuk kedua argumen sumber dan tujuan. Pastikan Anda membuat directory kampus saat menjalankan perintah cp. Oke, sekarang kita gunakan cd kampus kuliah SI 101. Nah, kita sudah masuk ke dalam foldernya. Sekarang kita
cp atau copy tugas 1txt, kita ke administrasi. Nah, sudah, itu sudah tercopy seperti itu. Jadi soal ini kita buat ini sepertinya sudah kelar ya. Jadi kita akan melakukan tugas selanjutnya, yaitu analisa dan pembahasan. Oke, kita analisa dari nomor 1 dulu. Jelaskan perbedaan mendasar antara directory bin /bin dan /user bin. Mengapa pemisahan ini ada dalam FHS? Oke, FHS itu artinya File System Hierarchy Standard. Nah, folder bin berisi program penting sistem yang dibutuhkan untuk booting atau perbaiki sistem seperti ls, cp, mv, cat, dan lain-lain. Nah, untuk folder user/bin ini berisi program tambahan untuk pengguna biasa seperti aplikasi umum. Itu permisahan ini ada karena aturan FHS atau File System Hierarchy Standard, supaya sistem tetap bisa berjalan meski partisi atau user belum dimount atau error. Jadi pada intinya bin itu isinya perintah dasar biar sistem tetap bisa hidup, sedangkan user/bin itu untuk program tambahan pengguna. Ya, seperti itulah penjelasan secara sederhananya. Sekarang kita ke nomor 2. Berikan skenario di mana pengguna jalur absolut lebih disukai daripada jalur relatif dan sebaliknya. Oke, jalur absolut lebih disukai karena kalau kita ingin memastikan lokasi pasti dari file, misalnya dalam script otomatis yang dijalankan oleh sistem seperti home, user, kampus, gitu kayak tadi itu di terminal. Nah, untuk jalur relatif lebih disukai kalau kita sedang bekerja di terminal dan berpindah di sekitar folder yang berdekatan biar lebih cepat dan singkat. Seperti tadi itu yang kita pakai titik-titik itu tuh. Ya, nah ini biar folder lebih cepat pindahnya. Jadi secara sederhananya seperti itu. Kalau berdekatan kita pakai yang titik-titik ini aja biar lebih cepat. Nah, seperti itu sih penjelasan. Ke nomor 3. Apa kegunaan utama dari directory khusus titik dan titik-titik dalam scripting atau otomisasi tugas di Linux? Oke. Kalau yang titik 1 ini, titik 1 berarti directory saat ini atau current directory, atau maksudnya directory itu folder yang saat ini dibuka. Nah, kalau yang titik 2 ini berarti directory di atasnya atau namanya para directory. Maksudnya tuh di dalam folder ada folder lagi. Nah, itu jadi kita bisa naik dengan menggunakan titik 2 ini. Lebih simpelnya begitu. Nah, kalau misalnya ditulis nama foldernya itu kayaknya kelamaan gitu. Jadi yang pengen fleksibel aja, kalau masih di satu folder doang, jadi titik 2 ini solusi yang cepat gitu. Nah, oke, sekarang kita ke nomor 4. Jika Anda tersesat di suatu tempat dalam sistem berkas Linux, perintah apa yang akan Anda gunakan pertama kali untuk mengetahui lokasi Anda saat ini? Dan perintah apa yang akan Anda gunakan untuk melihat apa saja di sekitar Anda? Oke, untuk yang kita tahu ada di posisi mana, kita contohin di ini aja, di terminal. Coba kita ke pwd. Nah, pwd ini kita ada di dalam directory kampus kuliah SI underscore 101. Nah, ini kita ada di dalam directory si kampus. Nah, untuk lihat isi foldernya kita ls. Nah, di dalam ini ada tugas 1.txt begitu. Nah, kalau ingin keluar ya tinggal cd. Nah, udah. Oke, itu nomor 4 sudah terjawab.
sekarang kita akan nomor 5. Diskusikan penting FAS bagi konsistensi dan interoperabilitas aplikasi di sistem Linux. Bagaimana FAS membantu pengembangan dan penggunaan. Oke, yang kita tahu tadi FAS itu adalah singkatan dari File System Hierarchy Standard, yang berarti membuat semua distro Linux punya struktur folder yang seragam seperti bin, H, home, dan lain-lain. Ini membantu pengembangan karena program bisa berjalan di distro mana aja. Terus ini juga membantu pengguna agar mudah memahami letak file penting walau beda versi Linux. Gitu. Jadi itu FAS itu sangat penting karena buat jadi apa ya, standar untuk Linux itu ada FAS. Ada FAS itu yang tadi bilang ada bin, H, etc, home, dan lain-lain. Itu seperti folder pentingnya tuh. Kalau dicontohnya tuh kayak begini nih. Nah ini nama gue Ridwan. Nah ini nih isi folder ini lebih pentingnya. Gitu kayak apa ya, dokumen kalau di Windows. Ya, sepertinya itu saja video untuk kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Untuk video selanjutnya mungkin ada di lain waktu. Terima kasih.